Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita dikumpulkan dan dipertemukan dalam kajian rutin pemuda yang insya Allah sama-sama kita yakini akan membawa kita kepada kebahagiaan. Yakin nggak? Nggak begitu yakin jawabannya begitu. Nggih. Salam dari Alustad kagem panjenengan semua. Sehat semua? Alhamdulillah. Niki masih kosong ini yang di belakang. Silakan, monggo. Kan masih kuat nggih. Nyanggo geger kan masih kuat nggih. Nggih, alhamdulillah teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, pemuda Majelis Tafsir Al-Quran yang bisa hadir di majelis pusat ini dan juga rekan-rekan yang menyimak secara online. Yang pertama tentu sebagai wujud rasa syukur ini mari kita tingkatkan kesungguhan kita di dalam menghadiri aktivitas kajian ini, sehingga kesungguhan itulah yang sebetulnya akan memperlihatkan kepada kita bahwa kita itu melakukan satu aktivitas yang seharusnya membuahkan hasil yang nyata. Kalau berbicara ngaji maka sudah tentu hasilnya adalah sebuah kepastian yang telah Allah tetapkan di dalam petunjuk Al-Quran dan Rasulullah jabarluaskan melalui hadis-hadisnya. Oke, teman-teman yang kami hormati, kami banggakan, kami sayangi, kita terakhir bertemu di tanggal 13 Januari ya. Terus saya ingat sedikit membuka catatan yang kita pelajari bersama di tanggal 13 tersebut. Kita awali dengan satu peta sehubungan dengan perjalanan hidup manusia. Yang saat itu kami memberikan satu gambaran dengan dua perbandingan ya. Teman-teman masih ingat? Apakah masih bisa dibuka catatannya? Siapa yang masih ingat dengan dua gambaran itu? 13 Januari. Oke. Kita ingat sebentar ya, karena sepertinya digulai catatannya ya angel. Nggak tahu angelnya itu karena memang dulu nggak nyatet atau nyatet tetapi tidak kuat gitu nggih. Atau terlalu banyak tumpukan catatan gitu ya. Karena kajian terus gitu ya. Justru malah itu memperlihatkan nanti kajiannya tidak diikat nggih. Jadi ini yang jadi persoalan yang nanti akan kita bahas juga teman-teman. Ada yang ngantuk? Nggih, teman-teman, kita di Toria dulu sudah bersama-sama belajar dan mencoba memahami lebih dalam tentang ngaji itu apa gitu ya. Waktu itu kita pelajari bersama bahwa ngaji itu proses bagaimana kita membangun kesadaran hidup yang paling mendasar. Nyuwun sewu, kelihatannya kita sering mendengar kata sadar. Nggih mboten? Pun sadar dereng? Sering kan gitu ya. Kowe sadar apa ora jane gitu ya. Tapi kalau kami tanya, sadar itu sebetulnya apa? Napa sadar itu? Susah toh dijawab kita. Teman-teman, kami dulu sudah pernah sampaikan yang di Jebres, yang di sesi pertama atau yang kedua ya, yang di Torio, bahwa pemerintah kita melalui Kemendikbud itu punya aplikasi berbentuk website yang menarik untuk bisa kita gunakan dalam rangka kita semakin dalam untuk bisa memahami satu arti dari kata gitu ya. Termasuk tadi sadar. Maka coba kita buka kawan, dibuka aja di KBBI online, sadar itu apa sebetulnya. Ini gawat nih orang mudeng, nanti kalau kita bablas berkepanjangan semakin tidak mudeng. Jadi kita sama-sama belajar untuk mengingat kembali sadar itu artinya apa. Coba KBBI online, teman-teman nggak usah buka sendiri, fokus di sini. Terlihat nggak? Jadi sadar itu adalah insaf.
kemarin kami di kampus ada pertanyaan yang menarik dari mahasiswa. Mas, sadar itu apa? Karena kami sedang membahas satu materi di dalam kajian budaya. Kebetulan ada bagaimana kita membangun namanya kesadaran estetik waktu itu. Jadi terus ada yang bertanya kesadaran itu apa gitu ya. Maka kita buka. Ternyata begitu kita buka, yang muncul pertama apa itu? Insaf. Insaf ini apa? Sadar lah, mulai balik baik. Ini loh, insaf itu satu perasaan, merasa tahu dan mengerti. Maka kemudian dia insaf. Kemudian apa lagi itu? No, ingat kembali, jadi kelingan, gitu ya. Nah kalau di bawahnya itu ada yang ada hijau-hijau itu kan konteksnya, misalnya kesadaran hukum, kesadaran lingkungan. Nah kita yang di atas ini tadi. Maka sadar itu adalah satu bentuk aktivitas yang ada di dalam jiwa manusia, di mana saat itulah dia mulai merasa, mulai ingat, gitu ya. Dengan perasaan dan ingatan itulah dia kemudian semacam bangun dari tidurnya, begitu ya. Jadi kelingan bahwa ini itu enggak benar ini, maka saya berhenti. Nah, ngaji itu membangun kesadaran hidup yang paling mendasar. Bayangkan keinsafan hidup yang paling mendasar yang ada pada diri setiap manusia. Kalau nyuwun sewu panjenengan semua tidak ngaji, tidak akan pernah menemukan bentuk kesadaran sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nggak akan pernah ketemu. Maka begitu kita melalui proses yang namanya kajian Quran dan Sunnah, alhamdulillah kita dikumpulkan dalam wadah pemuda majelis tafsir Al-Quran, maka saat itulah kita mulai membuka diri kita untuk sadar. Oke, paham sekarang? Bisa diikat nggak dalam pemikiran kita? Kalau berbicara sadar maka insaf. Dia berhenti dari sesuatu untuk kemudian berpindah kepada sesuatu yang lain. Yang tidak mungkin kembali kepada sesuatu yang sebelum dia insaf. Kan ngoten berarti. Nah nanti kita analisis dan kupas secara perlahan sehingga kita semua memiliki pemahaman yang semakin menguat. Lalu pada akhirnya ngaji itu adalah proses perubahan yang nyata, gitu ya. Nah kalau ditanya apa yang dirubah, gitu ya. Nanti insya Allah kita bersama-sama akan mempelajari ngaji itu kira-kira apa sih yang dirubah, gitu ya. Oke, lalu teman-teman kita waktu di Torio saya menggambarkan dengan semacam ini, apa namanya, semacam tingkatan begini ya. Semoga masih jadi ingat ya. Yang gini dulu. Gitu ya, masih ingat? Babar belas. Menarik, ini yang perlu nanti kita kaji. Kenapa pemuda kita jadi lalen gitu ya. Jadi ngantuan nek maca Quran, ngaji jadi enggak begitu betah gitu ya. Masih betah? Yakin? Dari gesturnya enggak begitu meyakinkan. Karena memang ini aktivitas yang ketika untuk kita jenak dan betah itu tidak mudah teman-teman. Maka coba kita ingat kembali, ini pemetaan sederhana teman-teman. Ini pemetaan sederhana. Waktu itu kan kami gambarkan dengan al-kayisu dan al-ajizu gitu kan. Meskipun hadis ini dhaif tapi bisa kita gunakan karena maknanya benar berdasarkan Al-Quran. Al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan seterusnya terus perbandingannya dengan al-ajizu. Man atba'an nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Ini perbandingan antara orang yang cerdas dan napa lawannya cerdas? Nyuwun sewu nggih. Tidak ada kata lain maksudnya nggih. Nggih, yang barusan kita pelajari satu kata tentang apa tadi? Sadar. Lawannya sadar napa kira-kira? Sing paling cocok ngono napa? Ora sadar, aku ora pati cerdas zaman gitu. Sadar itu lawan katanya napa, teman-teman? Yang paling enak biar membekas nanti. Kalau cerdas kan bodoh gampang. Kalau sadar itu lawannya apa? Lalai. Lalai. Maka kenapa sadar itu kemudian diterjemahkan dalam KBBI tadi, Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, sadar itu adalah insaf. Insaf itu karena dia berhenti atas kelalaian sebelum dia sadar.
Maka ketika dia sadar, dia insaf atas kelalaian yang terjadi sebelum dia sadar. Sakit ditangkap? Kami dulu pernah bertanya, posisi jenengan di mana? Aina nahnul an. Teng pundi posisine jenengan sak niki? Jawab dhewe. Dulu kan sudah saya tanya dan jenengan jawab sendiri juga kan? Begitu kan? Ingat? Enten mboten catatan jenengan nitik di mana? Coba saiki do dibuka. Kira-kira titik kuwi mandek apa ya wis mlaku ning ndi? Gitu nggih. Misalnya dulu yang 13 Januari 2024 menjawab di sini nih. Lah sakniki teng pundi titike? Glontor medun apa munggah sithik? Apa tetep berada di dalam posisi sama atau jenengan tidak bisa mendefinisikan di mana posisi saya? Jane aku ki sadar apa ora? Jane aku ngaji ki dienggo apa? Kuwi dadi angel nanti dijawab. Maka coba ini peta ini, kalau dulu di Torio catatannya wis ilang, itu yang menghilangkan setan. Berarti jenengan menghilangkan, jenengan memang nyuwun sewu menjadi bagian dari setan itu. Karena setan tidak pernah menginginkan panjenengan mengikat tuntunan Quran Sunnah itu melekat dalam kepribadian jiwa raga jenengan. Setan sangat tidak suka dengan itu. La'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim, gitu kan? Nanti kita kaji di situ juga insya Allah. Setan akan melakukan berbagai macam upaya sehingga bagaimana ketika Quran Sunnah kita pelajari itu iso dirungokke ning ora kelet. Bisa didengarkan tapi tidak masuk. Ada setan dengan gerakan semacam itu. Termasuk ketok nyatet. Bahkan tasnya pun untuk ngaji dikhususkan. Gitu kan. Saking dia betul-betul ingin mempersiapkan. Tapi tas itu ya jadinya akhirnya dibukaannya sekali sepekan. Karena tas ngaji didewekke misalnya gitu ya. Catatannya juga demikian. Tertutup rapat. Kalaupun dibuka juga kita bingung membuka catatan kita 13 Januari 2024 kita mencatat kajian apa? Sinten nyuwun sewu, saya tanya benar-benar yang iya angkat tangan, yang enggak usah angkat tangan enggak apa. Sinten yang pengen sadar? Sinten? Coba. Siapa? Enggak apa-apa loh ya, enggak angkat tangan berarti memang boten pengen sadar sih. Ora apa-apa. Berproses karena itu memang proses teman-teman, enggak apa-apa. Alhamdulillah sebagian besar mengangkat tangan berarti pengen sadar. Kita bersama-sama maafkan ya teman-teman, mari kita catat lagi peta jalan kehidupan ini untuk supaya teman-teman bisa melihat sendiri. Saat ini posisi jenengan di mana? Sehubungan dengan peta jalan kehidupan ini tadi. Di sini tadi ya. Sekarang di mana? Ini kan posisinya bisa beda-beda. Silahkan panjenengan dicatat. Kemudian betul-betul panjenengan kasih tanda. Tanggal berapa ini? 9 November 2024. Posisi saya di sini. Sehubungan dengan apa? Ini kan raihan. Saya ingin cerdas, saya ingin sadar, atau sebaliknya, memang saya sengaja untuk ingin tetap berada dalam kebodohan. Saya ingin terus menjalani kehidupan dengan kelalaian. Silahkan saja. Pertanyaannya, kenapa di sini kalau pengen lalai terus? Majelis ini didirikan sejak dari awal, secara khusus pemuda Majelis Hafdzil Al-Quran dibentuk. Ini sebagai wadah supaya dengan wadah itulah kita bersama-sama membentuk satu kesadaran berdasarkan petunjuk Quran dan Sunnah. Maka ngaji itu membangun kesadaran hidup yang paling mendasar tadi, yang berlandaskan petunjuk Quran dan Sunnah. Kira-kira ada peningkatan atau penurunan? Ya hanya ada dua itu. Makanya nyuwun sewu, kalau tidak meningkat ya, kalau kita gambar begini, kalau tidak arahnya ke sana, pasti ke sini. Kira-kira tuntunan Islam ini jenengan sadari akan mengarahkan kita kemana? Tentu saja ke sana. Gitu ya. Tidak mungkin sedikit pun mendorong panjenengan untuk menurun pada bentuk-bentuk kelalaian hidup. Sama misalnya dicatat nanti dibaca di rumah, ayat ini sering dibacakan di majelis-majelis kita gitu ya.
baik di pusat ya, atau di perwakilan atau di cabang kita ya. Ali Imran 185 itu juga sama, peta yang paling gampang kita lihat gitu. Kalau faman zuhziha 'anil nar gitu ya, maka pasti wa udkhilal jannah. Gitu ya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka pasti didekatkan kepada surga, dimasukkan ke surga nantinya. Ini kan sebuah proses teman-teman. Kalau teman-teman baca, maka itu kan hubungannya dengan siapa tuh orang-orang yang sukses. Orang-orang yang tentu saja kehidupannya ini berproses semakin menjauhi kebodohan, kelalaian hidup, jauh dari neraka, wa udkhilal jannah. Pasti. Maka dengan wadah pemuda Majelis Tafsir Al-Quran, teman-teman pasti akan diarahkan untuk sedikit demi sedikit bertahap meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang petunjuk Quran Sunnah. Kalau petunjuk Quran Sunnah kita kaji secara betul-betul, kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka saat itulah Allah akan membimbing kita untuk merangkak pada kecerdasan hidup, merangkak pada didekatkan ke surga, menjauhkan diri dari neraka, mengangkat kita dari perbandingan lain apa misalnya, yukhrijunahum minadz-dzulumati ilan nur. Ini juga sama. Ketika kita sudah melalui proses saat itu mulai ngaji, maka saat itulah proses bagaimana kita akan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang itu berjalan. Jadi orang mungkin jenengan sebagai warga Majelis Tafsir Al-Quran, jenengan sebagai pemuda Majelis Tafsir Al-Quran, kemudian berjalan di tempat. Gak mungkin. Nek berjalan di tempat ini mesti ngajine sak karepe dhewe. Atau ngaji tapi nggak sadar-sadar, pasti berjalannya di tempat. Tapi kalau sadar ngaji itu apa, pasti merangkaknya ke sana. Karena otomatis saat itu kita akan memulai hidup kita dengan terus berhubungan dengan Al-Quran. Ingat interaksi itu apa artinya? Di Jebres pernah kita kaji. Maaf nih teman-teman ya. Satu penyakit generasi kita itu lalenan. Dan itu memang nanti akan kita pelajari bersama. Kenapa kita jadi lalenan? Ampun tersinggung nggih? Enggak apa-apa kok, itu masalah kita bersama. Kinten-kinten pengen lalenan terus apa pripun? Pengen lalenan apa gatean? Lah monggo. Tentu kita mengarah pada cerdas itu yang tidak lalenan. Nah, teman-teman, ingat ya, interaksi itu adalah aktivitas bagaimana kita saling melakukan aksi. Jadi kalau ini Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita membuka, ini kan kita beraksi nih, ya toh? Yang sudah dipakai teman-teman jadi nama program ini loh, aksi loh. Aksi ya orang berubah-ubah ini. Misalnya, maksudnya bukan programnya. Jenengan sudah beraksi sekian lama itu perubahannya apa? Nah kalau posisi kita berada di satu tempat yang sama, nggak usah jauh-jauh, dari 13 Januari sampai 9 November ini, posisi kita masih di sini terus, niki nyuwun sewu, ada yang salah dari proses kita hidup di Majelis Tafsir Al-Quran ini. Karena majelis ini sudah sangat banyak aktivitas yang kemudian bisa semakin mendekatkan kita dengan Quran dan Sunnah. Kan begitu. Maka aksi tadi itu kan bagian dari interaksi. Aksi itu berarti dilakukan secara terpisah. Kalau interaksi berarti memang ada aksi yang saling dihubungkan teman-teman. Maka panjenengan berinteraksi dengan Al-Quran itu artinya panjenengan memang melakukan aksi untuk apa? Apa minimal ini? Yang pertama apa namanya? Ya membuka pasti. Setelah dibuka dia apa? Membaca. Dalam bahasa Al-Quran apa istilahnya? Apa? Iqra. Ada istilah apa lagi dalam Al-Quran? Tilawah, yatlu, ya gitu kan? Kemudian ada apa lagi selain tilawah? Tadabbur. Di surat apa? Shot ayat 29 ya. Nanti dibuka di rumah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Nanti catat, buka di rumah. Ada tadabbur. Kemudian ada juga kata
Kalau di dalam hadis, kalau keliru mau diluruskan ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarusuna bainahum. Ya, ada kata-kata tadarus. Tadarus artinya apa? Kenapa tadarus? Dari kata apa? Ada yang jawab tadi? Darosa, Masya Allah, Alhamdulillah. Bahagia kami mendengarnya. Ada yang bisa jawab gitu. Darosa. Kemudian artinya apa darosa, Mas? Mempelajari. Alhamdulillah, betul. Kemudian ada tambahan huruf kan di situ. Menjadi tadarus itu kan karena ada tambahan huruf. Kemudian maknanya juga bertambah. Al-Ustaz sering menyampaikan itu kan. Ada ziyadatul makna di situ. Ada penambahan makna di situ. Kemudian maknanya menjadi saling mempelajari lebih mendalam begitu kan. Maka ini kan aktivitas untuk kemudian saling berinteraksi. Maka kata tadarus di dalam hadis tadi itu memang berhubungan dengan tadi kan majtama'a qaumun. Tidaklah berkumpul satu kaum ya di antara rumah Allah Taala dan di situ dilakukan wa yatadarusuna bainahum. Mereka saling melakukan aktivitas tadarus. Maka apa janji yang disampaikan Rasulullah di dalam hadis tersebut? Ya, alhamdulillah ada yang bisa jawab juga. Illa nazzalat alaihimus sakinah. Melainkan Allah akan menurunkan ketenangan. Ketenangan di dalam hati orang-orang yang melakukan aktivitas tadarus tadi. Ngaji itu tadarus enggak? Ngaji itu tadarus enggak? Riwan? Tadarus kita itu. Kita berkumpul untuk kemudian saling mempelajari, membaca, saling memperdengarkan, begitu kan? Maka illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan mencurahkan ketenangan ada di dalam hati, ada di dalam jiwa orang-orang yang berkumpul untuk saling mempelajari, memperdalam tentang kitabullah. Ada apa dengan ketenangan ketika ada di dalam jiwa kita? Kita baca sekarang surat Al-Fatah ayat 4 ya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Ketenangan itu akan ada hubungan erat dengan bertambahnya keimanan. Quran surat Al-Fatah surat ke-48 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Teman-teman ingat, kalau Allah menganugerahkan ketenangan kepada kita, atau dengan kata lain ketenangan hidup panjenengan meningkat, itu insya Allah akan bergandengan erat dengan keimanan yang juga akan semakin meningkat. Keyakinan jenengan akan adanya akhirat itu semakin meningkat. Ini seiring dengan meningkatnya juga ketenangan hidup jenengan. Nah, teman-teman, kita kembali ke sini tadi. Boleh nggak kita tulis di sini? Misalnya kita tambahin dengan ketenangan ya. Lawannya ketenangan apa? Tidak tenang. Jangan. Hah? Nah, oke. Gelisah kayaknya kurang mengena, teman-teman. Nek tinggal cahanamun apa coba sing paling cocok? Galau. Nah, berarti oke, kita sepakat ya pakai kata itu ya. Kegalauan. Ini ya. Ini bisa dicoret ya. Tenang atau galau. Jenengan semakin tenang atau ya kalau tenang nih oke galau nih. Gimana kalau diminta menjawab, bagaimana posisi jenengan? Posisi kita di mana? Seharusnya dengan kita semakin berinteraksi dengan Al-Quran, ngaji itu sekali lagi berinteraksi dengan Al-Quran, qiraah, tilawah, ya, tadabur, tadarus tadi, tahfidz, gitu ya, mengamalkan Quran tentu saja itu yang paling penting.
Itu kan berinteraksi. Al-Quran akan menjadi cahaya. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina, gitu kan. Di surat Asy-Syura ayat terakhir ada ayat begitu penjelasannya. Al-Quran itu bisa tertanam menjadi cahaya yang menunjuki kita, gitu kan. Kalau kita mendapat petunjuk cahaya dari Al-Quran, maka tentu saja akan terdorong untuk kemudian berperilaku sesuai dengan petunjuk Al-Quran itu. Nah, kalau kita mengamalkan Al-Quran, tentu saja arahnya adalah pada terbentuknya kecerdasan, semakin sadar, semakin tenang. Kalau semakin tenang, maka akan semakin bertambah keimanannya. Maka akan cocok dengan hadis-hadis yang lain, teman-teman. Lihat apa hadis yang bisa kita cocokkan misalnya. Ini kan berkaitan dengan bertambahnya apa tadi sebetulnya? Bertambahnya waktu itu bertambah apa, teman-teman? Bertambah usia, umur. Gitu ya? Apa hadis yang teman-teman hafal dari kata kunci umur? Ini menarik ya teman-teman, kalau mau, bagi yang teman-teman yang tertarik bisa itu mengklasifikasikan dengan belajar menggunakan kata-kata kunci seperti itu. Umur, apa yang bisa teman-teman lihat dari umur? Alhamdulillah, ini khairukum ya man tola umurhu wa hasuna amaluhu. Umur dawa, gitu kan ya? Panjang usianya dan semakin baik amalnya. Nih, perfect. Ada satu lagi yang bisa sebutkan? Rada nyelempet ini hadisnya, tapi sahih hadisnya. Potongannya ya ini ya. Wa innahu la yazidul mu'mina umurhu illa khairan. Teman-teman, kalau melihat kata khairan, banyak banget ya kita menjumpai kata ini ya. Karena memang dikatakan sebagaimana di dalam hadis tadi. Wa innahu la yazidul mu'mina umuruhu illa khairan. Tidaklah bertambah usia seorang mukmin melainkan harus bertambah kebaikannya. Jadi teman-teman mohon maaf, ketika panjenengan ini kalau berbicara usia bertambah apa berkurang? Bertambah. Maka kalau seiring dengan bertambahnya usia kita, kemudian kebaikan kita tidak meningkat, kualitas kajian kita tidak meningkat, ngaji ora sadar-sadar, itu kualitasnya meningkat atau menurun? Menurun. Sepakat? Pun sadar saat ini gitu kan? Oke, makanya ketika proses kajian kita tidak meningkat, dapat dipastikan kualitas keimanan kita itu bermasalah di hadapan Allah. Bahkan masuk dalam kriteria ini, batasan yang disampaikan Rasulullah tadi, nggak masuk kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau sampai seperti itu, sayang sekali. Semakin lama kita berkecimpung di dalam wadah pemuda majelis tafsir Al-Quran, tapi tidak semakin meningkat kebaikan kita. Ngaji ning ora mudeng-mudeng, gitu ya. Kira-kira ada nggak diperdengarkan ayat-ayat Quran tetapi orang mudeng-mudeng? Ada nggak? Ada. Dan sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Maka kemudian teman-teman kita dilarang berkeadaan seperti orang-orang munafik. Gitu kan? Diingat kembali. Apa itu? Al-Anfal ayat 20 apa 21 ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dua ayat itu nggih. Diingat kembali. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 20 dan 21. Nggih. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berpaling darinya padahal kamu mendengar perintah-perintahnya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata kami mendengarkan padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya. Leres nggih, ada ternyata ya di dalam Al-Quran sudah diperingatkan Allah pada kita. Ada orang yang sudah diperdengarkan sekian lama petunjuk Quran Sunnah,
Ngaji itu kan berarti diperdengarkan bagaimana keterangan-keterangan dari petunjuk Al-Quran, dijabarkan petunjuk-petunjuk dari hadis-hadis Rasulullah, begitu kan? Maka ayat ini cocok banget tinggal wong ngaji supaya kita berhati-hati. Artinya, wahai orang-orang beriman, jangan sampai berkeadaan seperti yang dilarang ini tadi. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasulullah, tapi kita berpaling. Padahal kita sudah mendengarkan bagaimana ayat-ayat Allah itu dijelaskan. Maka ayatnya yang disasar langsung kepada orang-orang yang beriman. Nyuwun sewu, berarti memang ada kemungkinan orang-orang yang beriman itu punya potensi yang menyesatkan seperti yang disebutkan di dalam ayat ini tadi. Sudah melalui proses mendengarkan Quran Sunnah, tetapi tidak mengantarkan kepada ketaatan. Sami'na, maka ayat 21-nya nggih, apa? Sami'na tapi wahum la yasma'un. Ngrungokke ketok yo nyuwun sewu hadir, mencatat, yo kalau mandok-mandok barang begitu kan? Tetapi orang mudeng asline. Karena setelah ngaji, orang yang gerakan nyata dalam hidup kita. Orang yang perubahan. Bahkan ketika kita ditanya dalam tangga perjalanan perubahan kita meningkat apa menurun, mengarah pada kecerdasan atau kebodohan, kita susah mendefinisikan posisi kita di mana. Lah kalau nggak ngerti posisinya itu berat teman-teman. Butuh betul-betul bagaimana kita mari saat ini sadar. Maka terakhir kita sudah ngaji bersama. Ngaji itu membangun kesadaran hidup yang paling mendasar. Oke, paham sampai di sini? Kita menginjak kepada ayat berikutnya. Salah satu bentuk interaksi dengan Al-Quran, kita tadi sudah sama-sama bisa menyebutkan ya. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran ya. Teman-teman bisa mencatat begini ya. Berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Tadi ada apa saja? Kita pakai yang qiraah dulu ya. Ada ayat yang menarik. Beberapa pekan lalu Al-Ustadz menjelaskan di kajian ayat pagi. Apa ayatnya? Ada yang bisa jawab? Kaitan dengan qiraah? Ya, saya ingat itu, insya Allah dijelaskan di ayat pagi itu. Apa? Menarik itu ayat itu. Kita ingat lagi teman-teman. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Al-Isra ayat 45-46. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 45 dan 46. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallaw 'ala adbarihim nufura. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Qur'an, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad dan sewaktu mereka berbisik-bisik mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Oh, keliru. Maaf Ustaz. Kebelabasan. Notnya dibaca boleh. Ayat 46 kami ulangi. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci. Ya, teman-teman, kita lihat di sini bahwa ketika panjenengan mulai membaca Al-Quran, tentu saja di sini bukan membaca dalam pengertian qiraah saja ya. Tentu saja berlanjut. Karena Allah sampai akan menjadikan adanya apa teman-teman? Hijaban masturo. Dinding pembatas. Memang ora ketok dindingnya. Memang tidak terlihat. Kira-kira kalau dinding pembatas ini
Sepakat nggih kita bisa memahami bahwa dinding pembatas itu berarti memagari kita, membentengi kita. Sepakat? Memisahkan kita, gitu kan? Maka yang disebutkan di dalam ayat tadi kan ja'alna bainaka wa bainal ladzina apa itu? La yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Maka arahnya membaca Al-Quran itu memang kita akan dibangun kesadaran hidup yang paling mendasar tadi berhubungan dengan apa? Kesadaran akhirat. Maka Al-Kayisu itu terkait erat dengan bagaimana setelah menundukkan hawa nafsu kemudian wa amila lima ba'dal maut. Jadi seluruh amalia hidupnya ini terhubung erat dengan kehidupan setelah dunia pasti ditinggalkan. Maka dikatakan cerdas di dalam Islam itu seperti itu. Inilah bagaimana ngaji akan menjadi proses membangun kecerdasan yang hakiki. Kecerdasan yang tidak berhenti sesaat pada kesementaraan dunia. Kita sudah bisa membaca adanya kehidupan setelah dunia kita tinggalkan. Nah, itu ditanamkan melalui proses kita ngaji. Teman-teman, kalau kita lihat di dalam ayat ini tadi, kira-kira sakjane kita itu sing dibentengi apa ning jero benteng apa ning jaba benteng? Apa yang semakin menjauh dari batasan itu? Gini. Kalau ayat ini kita hubungkan dengan gini, nyuwun sewu. Kalau kita hubungkan dengan Al-A'raf ayat 16 17 gitu ya. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Qala fa bima awaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim, ya. Maka kita bisa menggambar ya. Setan itu mendatangi kita dari mana? Depan, oke? Depan bisa kita tulis di sini ya. Kalau ini depan berarti yang belakang temu di sini nggih. Ini belakang kita. Kemudian wa an aimanihim kanan sini ya. Terus wa an sama ilihim. Alhamdulillah ini adik ini kelas berapa adik? 4. Alhamdulillah ini terhubung terus ya. Dari tadi terkoneksi ini berarti ngaji tenanan ini. Nek sing tua-tua malah kalah sama adik ini paham loh ini. Gitu alhamdulillah ya. Dek siapa namanya? Fauzan. Kelas 4 tadi ya. Masya Allah alhamdulillah. Semoga istiqomah adik Fauzan. Dari mana adik Fauzan? Ngargoyoso. Alhamdulillah. Setan mendatangi kita depan, belakang, kanan, dan kiri. Jenengan ketika mulai berinteraksi dengan Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ada hijab yang membatasi panjenengan dari orang-orang yang tidak membaca dengan Quran. Bahkan apa ayat 46-nya tadi? Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani, ayat 46-nya apa tadi? Maaf. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu walau ala adbarihim nufuro. Kalau disebut Allah saja dalam satu pembicaraan menyebut Gusti Allah, membicarakan agama di tempat kerja, Melayu, bahkan jenengan mungkin ditinggal ke. Wong ning pasar ngrembug Gusti Allah. Wong ning kampus kok diskusi hadis. Wong ning bengkel kok iso-isone karo murojaah. Jenengan tidak mungkin akan bisa terhubung dengan orang-orang yang kemudian menjauh dari jenengan ketika jenengan mengamalkan Quran Sunnah. Sebetulnya pada prinsipnya ini ayat yang menjadi wujud nyata bahwa ketika panjenengan mulai berinteraksi dengan Al-Quran, intensif, istiqomah, mujahadah, qiraah, tilawah, tadabur, gitu ya, tadarus tadi, maka Allah akan menjadikan hijab. Kita itu terhalang, kita itu dihalangi juga dibentengi sebetulnya teman-teman. Karena memang cara berpikir kita tidak akan pernah sama, cara kesadaran kita tidak akan pernah sama, pemahaman hidup kita tidak akan pernah sama dengan orang-orang yang tidak mau membaca Quran. Bisa dipahami? Lah pertanyaannya, tadi saya tanya, kita itu di mana posisinya? Nggih. Jenengan ning dini, kita bersama ini di mana?
dibentengi apa malah ning jaba benteng? Ning jaba benteng berarti karuan jenengan memang ya sudah. La yu'minuna bil akhirati, orang beriman pada akhirat. Maka bagaimana ngaji itu langsung bisa membangun keyakinan kita adanya kehidupan akhirat. Maka mulai saat itu kita mulai merintis bagaimana hidup cerdas berlandaskan petunjuk Quran Sunnah. Tekuni profesi duniamu apapun sehebat mungkin. Tapi ingat seluruhnya harus terhubung nyata dengan ba'dal maut. Nek bar mati doa meh ngopo. Semua nyata kita tinggalkan. Ilaman atallaha biqalbin salim. Kan kita sudah dengar seperti itu. Bisa dipahami di sini? Kita yakin berada di sini nggih? Yakin ya? Maka sudah seharusnya teman-teman pernah baca tafsirnya la'atiyannahum min baini aidihim. Dari depan itu wujud godaannya setan seperti apa saja nih? Dari belakang seperti apa? Dari kanan seperti apa? Coba kita baca ayatnya. Biar ingat lagi. Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Monggo. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 16 dan 17. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Oke, dari depan itu di dalam tafsir Ibnu Katsir kan pernah disebutkan itu ya, akhawifuhum minal mustaqbali wa min umurid dunya. Jadi panjenengan ditakut-takuti dengan apa? Masa depan dan dunia. Mosok cahno mau ngaji, kui alamat masa depan suram lele. Kita pernah menghadapi seperti itu? Bayangkan seumuran kelas 4 SD, masih SMP, SMA, remaja, kuliah dan seterusnya. Sangat langka sekali di dalam usia seperti itu kita sudah melandaskan jalan hidup kita dengan berinteraksi kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah ini yang ditanamkan teman-teman. Maka dua ayat ini kan dengan dua huruf penguat itu kan, ada lam sama nun semua tuh. La'aqaudanna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aidihim juga sama. Maka ini kesungguhan setan bagaimana mendatangi panjenengan semua secara intensif, secara mendalam, dengan kesungguhan penuh, tidak kenal berhenti, terus menerus akan mendatangi dan mengganggu jenengan dari bisa menerima keterangan Al-Quran, Sunnah, sehingga melahirkan hidayah nyata yang kemudian merubah hidup kita. Kemudian teman-teman, ini nanti silahkan diperdalam di rumah ya. Jadi Al-A'raf ayat 16-17 ini kan juga sama kan, tentu ada kaitan dengan bagaimana Allah akan memisahkan kita, ada hijab yang memisahkan kita dengan orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Bukankah banyak ayat kul hal yastawil a'ma wal basir, Allah kan sampai memberikan perbandingan seperti itu. Apa sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Kul hal yastawil ladina la ya'lamuna, Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apa sama orang yang berada dalam kegelapan dengan orang yang berada dalam cahaya? Tentu berbeda. Karena begitu kita ngaji, kita itu ada hijab yang memisahkan pemikiran kita dengan pemikiran orang-orang yang tidak ngaji. Apakah kemudian kita merendahkan orang-orang yang tidak ngaji? Teman-teman kita yang tidak memeluk Islam kemudian kita rendahkan, itu urusan mereka. Tapi kita sendiri ini loh yang harus memperjelas identitas kita. Kita itu dibentengi oleh hijab seperti ini. Sehingga ketika setan mendatangi kita dari depan, kita punya landasan, kita punya petunjuk. Nggak perlu takut dengan masa depan kita. Ketika kita sudah menjalani hidup berdasarkan petunjuk Quran Sunnah, nggak perlu takut masa depan kita. Ingat teman-teman,
Ada yang hafal hadis ini? Man kanati dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai keinginannya, apa yang terjadi? Farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah meletakkan kefakiran itu tepat berada di depan kedua mata kita. Jadi melek merem enenge nyuwun sewu, kurang terus ya, fakir terus, sehingga merem ya sejenak kita agak berkurang memikirkan dunia. Meskipun juga seringkali dunia terbawa mimpi. Begitu melek langsung, karena saat melek maka yang kita lihat apa? Fakir. Bayangkan fakir ya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia hanya akan datang kepadanya ya sesuai dengan apa yang diusahakannya. Tidak mungkin ada berkahnya. Tidak mungkin prestasi dunianya kemudian membawa ketenangan yang betul-betul semakin menguat sehingga semakin bertambah usia, semakin tenang hidupnya. Maka Ibnu Jauzi pernah mengingatkan pada kita, tahu masa pemuda itu masa apa? Apa itu masa pemuda itu? Huwal mausimul a'dhamul ladzi apa itu? Yaqahu jihadun nafsi wal hawa gitu ya kalau enggak salah. Wa ghalabatus syaitan. Masa pemuda itu kan masa yang sangat besar energinya ya. Untuk apa? Proses bagaimana dia mengendalikan keinginan hawa nafsunya dan proses bagaimana dia akan mengalahkan setan. Maka ngaji di usia muda itu langkah yang paling efektif. Karena saat itulah kita berarti akan mulai merintis masa di mana kita kuat-kuatnya berpikir untuk betul-betul berpikir tentang ayat-ayat Allah. Berpikir tentang makna kehidupan itu apa. Begitu. Namun teman-teman semua, kita perlu menyadari ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan proses kajian ini tidak membawa perubahan nyata dalam kehidupan kita. Jenengan paham judul kajian ini tadi apa? Meraih. Meraih itu apa? Ada daya juang. Kita ingin menarik sesuatu untuk kemudian bisa hadir pada diri kita. Itu meraih. Tidak instan. Meraih itu melalui proses perjuangan untuk kita kemudian mendapatkan sesuatu. Kalau ngaji adalah proses untuk bagaimana kita akan meraih kecerdasan yang hakiki, maka tentu saja butuh perjuangan teman-teman. Sehingga ngaji ini bagaimana kita cerdaskan langkahnya. Kalau ingin ngaji ini menjadi proses betul-betul kita bisa akan meraih kecerdasan hidup yang hakiki, mari kita lihat berdasarkan petunjuk Quran Sunnah itu, kira-kira apa saja yang sudah teman-teman pahami, hal-hal yang menghalangi kita dari paham terhadap petunjuk Quran Sunnah yang kita kaji. Nomor satu, kita mulai dari apa yang paling sering kita kaji. Al-Ustadz sering sekali menyampaikan ini. Apa? Kita mulai dari Fusilat ayat 26. Ini nomor satu ya. Quran surat Fusilat surat ke-41 ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Apa berarti nomor satu yang bisa teman-teman catat? Ya, kita belajar bareng-bareng. Apa itu? Qiyadul ilma bil kitabi ya. Kita ikat ya, supaya tidak melayu ini. Kita ikat dengan menulis bersama-sama. Hal-hal yang menjadikan kita orang mudengan ngaji. Jadi ngaji seperonos ini enggak membawa perubahan nyata. Apa yang pertama teman-teman? Kalau menurut ayat ini tadi, la tasma'u li hadzal Qur'an kan berarti kita bisa catat begini. Persoalan ya. Persoalan yang menghalangi kita dari petunjuk Quran gitu ya, biar lengkap ya. Teman-teman catat ini dulu. Nanti ada beberapa yang bisa kita bahas. Tadi baru satu ya. Apa nomor satu tadi? Tidak mendengarkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Kalau kita baca ayatnya kan jadi begitu ya. Gitu? Silakan catat. Tidak mendengarkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh.
Nah, itu yang menyebabkan kita tidak bisa menerima hidayah dari Al-Quran yang kita baca. Karena saat proses mendengarkan kita tidak bersungguh-sungguh. Gitu ya. Dari ayat ini masih ada lagi apa? Adanya kegaduhan. Nah, itu berarti nomor 2. Boleh teman-teman catat dulu. Ini tak benak kabel. Atau dalam itu kan bahasanya hiruk pikuk ya. Kegaduhan. Ini perlu kita lihat. Ini bisa eksternal ya. Ini gangguan dari luar. Alhamdulillah nggak ada. Sunyi sekali, tenang di dalam majelis ini. Alhamdulillah juga tidak ada yang kepanasan. Sejuk sekali. Sepakat? Ini kondusif sekali alhamdulillah majelis kita. Lah yang menjadi masalah adalah kegaduhan internal. Kira-kira kegaduhan internal itu apa? Contohnya. Napa? Yang jenengan usak bae kuwi internal. Ge opo diterangke? Ge bahasane susah, ndadak ngajuk, ndadak buka kamus. Gitu ya. Nanti kita lihat itu juga menjadi bagian dari penyakit generasi muda kita, nggih teman-teman. Kalau eksternal alhamdulillah sekali lagi majelis kita cukup kondusif untuk kita belajar secara mendalam. Tenang sekali ini majelis kita ini. Enak. Alhamdulillah. Nah, internal ini ya, kita tanpa sadar kadang-kadang menciptakan kegaduhan internal. Kegaduhan yang lahir dari diri kita sendiri. Ora jenak lah yang mungkin gegere gatel wae padahal mau ora begitu ya. Itu kan faktor psikis juga bisa. Bokongnya panas banget begitu padahal kalau lingguh berjam-jam untuk aktivitas dunia enggak pernah ngeluhkan begitu nggih. Paham ya? Itu kegaduhan internal yang jenengan ciptakan sendiri. Ini nomor 2 teman-teman ya. Dari ayat yang sama ya, ini tadi ya. Kemudian ini kan sama teman wal ghaufi gitu ya. Buat gaduh, buat hiruk pikuk. Ben ora iso ngrungokke Quran. Ben ora jelas-jelas gitu ya. Kemudian nomor 3 sekarang kita pindah ayat ya. Apa lagi kira-kira? Ayat apa itu? Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat apa? Al-A'raf ayat alhamdulillah. Beres 204. Nanti dibaca di rumah ya. Di situ kan ada kata-kata begitu kan? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun gitu ya. Berarti persoalan yang menghalangi kita dari petunjuk Quran, kita tidak mendengarkan dan memperhatikan ya. Ini tidak mendengarkan dan memperhatikan. Tidak mendengarkan dan memperhatikan ketika Al-Quran dibacakan. Istima' wal inshot. Dengar dan diam. Inshot itu orang meneng ning bablas turu. Itu bukan inshot. Kalau itu termasuk juga kegaduhan internal. Jenengan ngantukan itu juga sama saja. Wayang ngaji ngantuk, tapi untuk aktivitas lainnya enggak pernah ngantuk. Ya, ini yang menjadi penghalang kita juga. Al-A'raf ayat 204 nggih ini tadi nggih, nanti silakan diperdalam di rumah. Ini tadi Fusilat ayat 26. Ya, alhamdulillah nanti kita, bisa teman-teman perdalam lagi. Fusilat ayat 26. Kemudian berikutnya ada 4 ini. 4. Apalagi? Manusia yang menolak untuk bisa menerima kebenaran, ya. Manusia yang menolak ketika diarahkan pada petunjuk Al-Quran, ini ada 2 yang disebutkan dalam surat Al-A'raf itu 176 ya, dicek. Jadi akhlada ilal ard, kemudian sama ittaba'a hawa, berkecenderungan kepada dunia. 176 apa 146? 76. Supaya cukup ya waktunya nggih teman-teman ya. Berarti ini ditulis apa ini? Ini singkatnya bisa gini. Berkecenderungan dunia. Akhlada ilal ard. Sekalian nomor 5 ini dipisah aja. Kemudian ittaba'a hawa. Ya toh, wattaba'a hawa.
memperturutkan hawa nafsu. Apa sing dadi karepe kudu kelakon. Sing ora dadi karepku rasah dilakoni. Itu ittaba hawa. Nah, ini dalam surat yang sama nggih, teman-teman nggih. Al-A'raf nggih. Al-A'raf ayat 176. Alhamdulillah nggih. Nah, bisa dipahami di sini teman-teman. Kita selesaikan nggih, teman-teman. Sedikit lagi. Kalau dua ini sebetulnya bisa kita juga sama-sama dari dalil juga. Fayatabiuna asana itu surat apa? Mendengarkan perkataan kemudian memilih perkataan yang paling iya. Al-Kahfi 18. Nanti dibaca di rumah nggih. Nah, teman-teman, ini ada satu hal yang menarik. Benar nggih? Al-Kahfi ayat 18. Oke, nggih. Nanti baca di rumah. Teman-teman, berkaitan dengan ayat ini, kita itu bisa melihat pada satu fenomena di mana informasi kan sangat terbuka luas nggih di era kecanggihan teknologi seperti ini. Ada dua hal yang sangat membahayakan dan sangat tidak menguntungkan bagi pribadi, khususnya generasi muda Islam. Yang pertama itu ada cognitive overload. Niki butuh penjelasan pastinya, cognitive overload. Tapi ditulis dulu, nanti di sesi berikutnya kita perdalam lagi teman-teman. Kita mulai dari sini nanti kajian sesi berikutnya insya Allah. Cognitive, tetap bahasa Inggris sedikit ya. Cognitive overload. Ini apa teman-teman? Ini otak manusia yang kelelahan karena banyaknya informasi yang dia terima secara cepat dalam waktu yang singkat. Konkretnya kalau teman-teman mau ketahui, ini istilah kami nggih. Boleh dipakai boleh enggak? Jadi ada setan jenenge setan scroll up down. Enten yang sudah nyandol. Setan scroll up down. Jadi setan yang punya spesialisasi khusus drijine kuwi iso scroll up down ngene lho, munggah medun kuwi cepet banget dan ora mandek-mandek. Ya. Niki nyuwun sewu. Ini terjadi betul teman-teman. Jadi cognitive overload itu kondisi otak kita di mana posisinya itu kelelahan. Lelah karena apa? Karena banyaknya informasi yang panjenengan buka dari short video, moco status, langsung nyantol betul. Jangan kelingan tau nek buka apa itu istilahnya di apa TikTok, Instagram, rasa pura-pura ramudeng, jenengan mudeng banget itu gitu. Di Facebook, jenengan lihat short video itu, entah YouTube atau apapun, lihat apa yang kemudian terjadi pada diri kita. Tanpa sadar jenengan akan melahirkan kebiasaan baru, ada habit yang baru kemudian tercipta dan mengakar semakin kuat ketika jenengan ora sadar-sadar. Bahwa itu salah satu jebakan yang akan menjerumuskan kesadaran kita tersesat dari jalan Allah. Jenengan scroll up down terus, penasaran terus ha? Padahal saat itulah jenengan otaknya semakin dilelahkan. Mulai ngaji tadi menjadi susah, ayat-ayat tadi gak angel banget nyantol, itu salah satunya karena kita cognitive overload. Otak kita kelelahan. Ora kesel ngaji. Nek jenengan kerep-kerep ngaji, maca Al-Qur'an itu tidak akan cognitive overload. Karena jenengan akan menerima satu informasi dengan jalan yang sama. Apa bahasa Al-Qur'an? Siratal mustaqim. Dalam ayat lain, sirotilah. Kita akan mengingat zat Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Ala ilalillahi ma fis samawati gitu kan? Lillahi ma fis samawati wal ard. Ada
Ala inna lillahi mang fis samawati wa mang fil ard. Ada apa dan siapa, semuanya milik Allah. Ala ilallahi tasirul umur. Kita mengetahui bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Ini kalau kita kognitif berhubungan dengan Al-Quran. Pemikiran kita berhubungan dengan Al-Quran. Orang yang mungkin overload. Tapi kalau jenengan bermedia sosial, membaca, menyimak video-video short itu, video-video pendek itu kan katanya menarik itu. Menarik nggak? Siapa yang hari ini tadi tidak membuka short video? Angkat tangan, jujur. Sidik banget toh? Kayak Mas, itu Mas Anu nggih? Oh bukan deh, tak kira kayak Mas Anu. Siapa? Saya dulu nggih, bukan. Jarang, hampir di kita itu nggak sadar kan kadang-kadang buka YouTube terus mampir ke short video. Nanti kapan-kapan kita kaji bagaimana algoritma setan. Ada setan itu juga duwe algoritma. Mengerikan toh? Setan juga punya database. Wong summa la'atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an sama'lihim la aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh-sungguh sekali menghalangi jenengan dari memahami Quran. Maka apa yang dilakukan setan? Luar biasa, teman-teman. Nah, salah satunya adalah ini tadi, cognitive overload. Maka kemudian ngaji tadi ora jenak, teman-teman. Makanya cognitive overload dampaknya apa, teman-teman? Jadi susah fokus. Padahal ngaji kuwi kudu fokus apa etok selengean. Enek ngaji karo delosoran etok ngono. Enggak boleh, ngaji fokus. Duduknya pun ditoto. Nek hobi ngaji kuwi kudu lendetan, ya kudu loh ya saya katakan ya. Saya sengaja menyindir yang lendetan. Iki nek kudu lendetan dan memilih tempat untuk lendetan padahal isih kuat jejeke geger, ini masalah. Kita akan berposisi bagaimana kita tidak fokus. Lendetan, cedak dan seterusnya gitu ya. Ini nyun sewu. Kalau memang ngepasi pas di tembok ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau kudu lendetan, aneh. Justru malah kita bagaimana fokus duduk dan seterusnya. Nah ini kalau kognitif kita overload, susah fokus. Maka ngaji tadi susah mudeng. Ini ada setan yang secara khusus mengarahkan panjenengan terjerembab pada serangan otak yang namanya kognitif overload. Kokean pikiran dengan pikiran sing kudune ora perlu dipikir. Nganyel kita? Lah niku short video ngono kuwi. Padahal jane ora kula nuwun lho ning jenengan. Kan tidak permisi dulu. Tiba-tiba bisa masuk menyelinap. Jenengan gembol terus. Coba nek tangi turu sing dicandak buka HP kuwi kira-kira buka apalan Quran apa buka WA? Nah, ini karena sudah penyakit kognitif overload tadi. Sudah sampai pada angel fokus. Teman-teman, gandengannya ini dengan namanya menarik ini ya. Instant gratification. Tulis ya nanti enggak lali ya. Mana bukan tadi? Ini bahasa Inggris lagi. Tapi sebetulnya ini dari Al-Kahfi ayat 18 tadi. Bagaimana kita itu orang-orang yang seharusnya mendengarkan sesuatu kemudian bisa menyaring. Nek jenengan hobi short video, jenengan scroll up dan seterusnya. Coba jenengan akan sangat betah sekali dengan itu. Cognitive overload ini gandengannya sama ini teman-teman. Menarik ini nanti kita baca ya. Instant apa tadi? Instant gratification. Ada yang bisa nulis bahasa Inggrisnya? Ya. Gini ya. Oke. Nah ini menarik teman-teman. Ini serangan pada otak yang sasarannya itu area yang rentan terhadap godaan-godaan yang sifatnya instan, cepat saji. Mula senengane dadi mangan sing cepet-cepetan. Nek blonjo yo impulsif, blonjo sing ora dibutuhke barang dadi dituku. Itu kita terserang namanya instant gratification. Dua serangan otak ini teman-teman itu terlahir dari karena panjenengan menyukai aktivitas atau punya kebiasaan tadi scroll up down.
Dudu scroll up down aplikasi Quran, hadis, tapi scroll up down apa enak coba? Apa cocok scroll up down Quran ngono? Kata-kata itu apa cocok di Quran? Enggak cocok ya? Scroll up down itu gandengannya dengan apa? Media sosial. Gitu ya teman-teman ya. Ini penting untuk kita perhatikan. Nah, instant gratification inilah kemudian mendorong panjenengan untuk piye carane bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dengan instan. Efek yang paling substansial, efek yang paling mendasar adalah jenengan jadi tidak bisa memikirkan hal-hal yang esensial, hal-hal yang sifatnya itu tentang makna kehidupan misalnya begitu. Tentang bagaimana jenengan harus berproses, bermujahadah, itu sangat kesusahan. Maka pekan berikutnya kita ngaji, coba ngaji rasa nggawa HP. Wah, nanti saya tersesat, nggak bisa buka map, ya Allah, masa neng kene tersesat, nggak mungkin. Atau bawa HP nggak apa-apa, nanti HP-nya kita kumpulkan. Oke? Jujur, saya tahu tadi ada yang mendengarkan Quran sambil buka WA, saya ngerti, mesti ada, bener ada nggak? Ada. Oh, banter banget toh? Ya ini karena kita sudah melekat pada dua serangan otak ini tadi, cognitive overload sama instant gratification. Angel fokus, senengane instan. Cocok toh mie instan. Apa coba panganan-panganan udah kayak gitu semua. Semua pokoknya serba ingin yang instan-instan. Saya cuplikan ya teman-teman untuk penutup kita. Jadi dua hal ini sangat berbahaya. Karena nanti akan ada hubungan dengan gini. Setelah bahasa Inggris kita ke filsafat sedikit. Tapi sebetulnya di Quran sudah diajarkan. Hanya keilmuan kemudian membuktikan. Teman-teman bisa lihat nanti ada namanya kesadaran. Tadi kita sudah berbicara kesadaran ya. Keinsafan. Tapi ini ada hubungan dengan satu gini. Yang pertama itu fisik, yang kedua ada metafisik. Fisik itu kesadaran yang jenengan bisa raih berlandaskan dengan melihat apa? Nah, ada wujudnya. Bahasa yang paling mudah nganggo basa Jawa. Napa? Kesadaran ketok moto. Napa kesadaran ketok moto iki? Ayo. Apa kesadaran ketok moto? Niki anggur toh. Ini jelas ketok moto kan. Jenengan bisa membayangkan rasanya apa ini? Napa? Yakin niki anggur? Warnane napa niki? Ungu. Oke. Ini? Pisang. Yakin ini pisang, bukan anggur? Kenapa Anda yakin? Kenapa tahu ya? Iki nek dipangan enak enggak ini? Enak. Enggak, saya bukan mau makan. Untuk mencontohkan kesadaran fisik. Kita lagi yakin nek iso ndelok moto tenan, nek ra ketok moto enggak. Lah kesadaran metafisik itu kesadaran ra ketok moto. Ora iso ditonton. Tapi ada. Fa ainallah. Teng pundi Gusti Allah? Di mana? Innallaha qarib. Di mana? Kok angel jawab di Quran ada loh. Besok orang kita kaji. Tidak melebar. Jadi kesadaran fisik dan metafisik ini dua ruang kesadaran manusia. Ketika jenengan mengidap dua serangan otak ini tadi, cognitive overload dan instant gratification, maka saat itu Anda susah fokus, senengane insan-insan, angel mikir akhirat, dijak mikir konsep abot, ngapal ke hadis bludrek dan seterusnya. Itu karena ini instant gratification. Apa yang menyebabkan itu? Internet dan seluruh perangkat yang terhubung dengan internet. Ketika tidak bisa menggunakannya dengan cerdas, Anda akan terjerembab pada setan scroll up down tadi, yang secara khusus akan mengarahkan setan scroll up down tadi kepada tadi overload. Kognisi Anda jadi overload, pemikiran Anda jadi ruwet.
bundet, susah, bahkan nggak bisa fokus teman-teman. Sinten sing ngaji ki angel fokus, nggak apa sadari aja, itu overload kognitif Anda. Coba kurangi HP nih, hapus sekarang juga game online-nya. Pribon, nggak ada di HP, yang saya mainnya di laptop. Nah, waduh. Kemudian ini teman-teman, makanya ada kesadaran juga metafisik. Nah, ngaji itu justru pada kesini. Ini nanti pekan sesi berikutnya ya. Maka ini fisik itu adalah imanen ya. Ini transenden namanya. Satu-satunya petunjuk yang bisa mengintegrasikan kesadaran imanen dan transenden, kesadaran fisik dan metafisik, adanya sesuatu yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat, itu adalah petunjuk Quran dan Sunnah. Aksaruhum lil mauti dzikra. Ini kesadaran transendental. Kesadaran bagaimana kita diarahkan untuk bisa meyakini, bahkan memperbanyak ingat mati. Kelingano nek wis mati kuwi kabeh ditinggal. Maka bodoh sekali, maaf, kita mengumpulkan sesuatu yang bakalan pasti ditinggalkan. Maka Islam kemudian menata kecerdasan dengan wa amila lima ba'dal maut. Amaliyah kita ini adalah sarana untuk kita akan masuk pada ruang kehidupan yang sesungguhnya. Tanpa kesadaran metafisik dan transenden, nggak akan pernah bisa ngaji meraih kecerdasan yang hakiki. Al-kayisu, al-akyasu, no way. Nggak akan pernah bisa. Maka tadi kan ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adhanihim waqra. Itu kan sama kan kayak ayat di Al-Kahf ayat 57. Akhir ayatnya berbunyi apa? Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Orang yang diberi peringatan terus-menerus tapi selamanya gak akan pernah bisa menerima petunjuk. Jadi ngaji sampai mati ning ora mudeng. Mati di dalan setan. Kenapa? Karena masih melekat dua ini atau pitu-pitune kabeh iki neng kabeh. Ngaji ra jenak, selalu gaduh, umyak nek ngaji begitu kan. Mendengarkan yo krungu. Ning kemudian insot bablas turu. Sudah, dan itu menjadi kebiasaan. Ngaji ngantuan itu kira-kira kebiasaan apa enggak? Itu kebiasaan yang sudah tercipta karena sikap kita memang seperti itu. Coba benar-benar istimak wal insot dalam konteks memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Orang mungkin ngantuk. Quran dijelaskan kok ngantuk. Siapa kira-kira yang membuat ngantuk? Setan. Maka jenengan ngantuan memang sudah menjadi bagian dari gerakan setan. Ngaji ngantuan itu gerakan setan. Setan nggak akan pernah ridho jenengan ngaji bisa fokus. Pemenang pemuda, masa dimana punya kekuatan sangat besar untuk mengalahkan setan. Mula setan akan sangat serius menyerang generasi muda kita. Gitu. Sehingga niki monggo nanti kita perhatikan, kalau ngaji orang mudeng-mudeng, kembali ke sini tadi, ngaji orang munggah-munggah mengarah pada kecerdasan, ketahuilah nyuwun sewu, 7 hal ini masih melekat erat dalam diri kita. Pripun carane? Ayo ngaji iki dilawan tek-tekan, ayo dihapus ini. Iki yo gitu. Adanya adalah nanti kesadaran metafisik, kesadaran transenden. Dadi mudeng pahala kuwi apa? Dadi mudeng Allah itu siapa? Dadi mudeng kenapa kita harus mempersiapkan hidup setelah kematian? Nek ra ngaji ra iso. Tapi nek ngaji juga masih melekatkan 7 persoalan ini tadi. Juga selamanya kita akan mendengarkan tapi wahum la yasma'un. Atau sami'na tapi kaya Bani Israel wa asoina. Ngrungokke yo tetep ngaji, tetep kuplukan, tetep ning masjid, ning pola pikir kita reneng bedane karo orang-orang yang tidak kenal Quran Sunnah. Cara bekerja kita juga enggak ada bedanya dengan orang-orang yang jauh dari petunjuk Rasulullah. Maka ngaji itu nanti akan bersambung dengan namanya al-muhajir. To be continue. Oke, kira-kira begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan.
Terpaksa belum bisa diskusi lagi ya. Berarti waktunya kurang. Nanti kawan-kawan kita ngaji lebih lama sedikit. Ngaji lama gitu kita abad gitu. Tapi main game online itu suara kroso jam-jaman, scroll up down tadi juga gitu ya. Ya insya Allah nanti kita akan ke sini. Ngaji itu adalah proses namanya hijrah. Nah nanti menarik di situ insya Allah. Bisa dipahami? Dicatat di mana ini catatannya, coba diangkatkan semua nih. Catatannya di sini. Nek nyatet ning emplek-emplek niku ya wis mesti hilang gitu. Dicatat di buku yang tebal nih kayak Mas Walid nih. Wah gitu. Aja buku tipis, buku apa meneh kok dicatat ning HP Ustaz. Kalau saya biar benar-benar melekat nyatet HP, wah sudah itu nanti enggak bisa. Nah, alhamdulillah begitu. Oke, bagus itu ya. Oke, demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Oke, insya Allah nanti sanes wedal kita sambung kembali. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini benar-benar membuahkan hasil yang nyata. Karena memang ngaji itu adalah proses perubahan. Ngaji itu akan mengarahkan kita untuk bagaimana meraih kecerdasan yang hakiki. Oke, demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.